Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2711. Melihat Rosalie masih hidup, dia menjadi lebih emosional. Sheldon menangis dan berkata, Rosalie benar-benar kamu. Ayah bekerja sangat keras untuk menemukanmu. Charlie menatap matanya untuk menatap, mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya. Tamparan ini mengejutkan Sophie dan Rosalie. Sheldon juga benar-benar terpana. Dia bertanya sambil menahan amarah di dalam hatinya. Ada apa? Apa yang salah denganku? Mengapa kamu memukulku lagi? Kamu memukulku di depan istri dan anakku. Charlie bertanya dengan dingin saat ini. Sheldon, kamu sangat tidak tahu malu. Setelah Rosalie menghilang, apakah kamu benar-benar mencarinya? Aku, Sheldon membeku sesaat. Ya, apakah aku sudah mencarinya? Tentu saja tidak. Itu karena aku benar-benar tidak punya cara untuk memasangnya. Dia menghilang di lautan luas, dan seluruh Jepang tidak dapat dipasang. Bagaimana aku, Sheldon, memiliki kemampuan ini? Justru karena aku tahu peluangnya sangat tipis sehingga bisa diabaikan. Jadi aku sama sekali tidak punya ide untuk mencarinya. Selain itu, saya telah ditekan oleh lelaki tua itu sepanjang waktu. Saya tidak dapat menggunakan sumber daya apapun. Orang tua itu baru saja menjual Rosalie di kaki depan. Jika saya pergi ke kaki belakang, bukankah itu sama dengan melawan orang tua itu? Jadi, aku benar-benar belum mencarinya. Dengan kata lain, membuat Charlie tidak sakit. Memikirkan hal ini, dia menundukkan kepalanya karena malu, dan berkata dengan isak tangis, Rosalie, saat kamu ditangkap oleh Jepang, aku sangat ingin menyelamatkanmu. Kakekmu terus mengatakan dia akan membantuku menyelamatkanmu. Tapi tidak disangka, dia bersepakat kotor dengan pasukan bela diri Jepang di belakangku. Air mata Rosalie segera mengalir. Dia juga sudah menduga bahwa orang yang benar-benar ingin melestarikannya pasti kakeknya, Cat Van. Namun, ketika dia berpikir bahwa ayahnya tidak berusaha keras untuk menyelamatkan dirinya, hatinya terasa agak dingin. Dia merasa bahwa meskipun dia adalah anak perempuan yang tidak sah, dia tetaplah darah daging Sheldon. Darah dagingnya sendiri dikhianati dengan cara ini, dan bahkan hidup dan matinya tidak diketahui. Dia tidak melakukan apa-apa, dan dia memang terlalu manusiawi. Melihatnya menangis, Charlie sedikit tersenyum dan menghiburnya. Rosalie, kamu tidak perlu sedih. Apalagi kamu anak yang tidak sah. Apalagi Sophie, putri tertua dari istrinya, tidak dapat diselamatkan. Dan dia tidak melakukan apa-apa. Orang ini sama sekali tidak memiliki rasa kemanusiaan. Yang dia inginkan hanyalah posisi patriark keluarga Schultz. Tidak peduli kepala siapa yang dikorbankan, dia tidak akan ragu. Rosalie sedikit mengangguk ketika mendengar kata-kata Charlie. Terakhir kali dia pergi bersama Charlie untuk menangkap Stephen, putra kedua dari keluarga Schultz. Jadi setelah itu, dia tahu apa yang terjadi pada Helen dan Sophie. Memikirkan hal ini, dan memikirkan dirinya sendiri, ekspresi tiba-tiba menjadi semakin kecewa. Menurutnya, keluarga Schultz memang sudah kehilangan kasih sayang keluarga dan kemanusiaan. Bagi keluarga Schultz, tidak ada apapun di dunia ini yang tidak bisa dikorbankan dan diserahkan. Sheldon melihat mata kedua putrinya memandangnya dipenuhi dengan kekecewaan dan ketidakpedulian yang mendalam. Hatinya hancur, dia berlutut dan menangis keras. Sophie, Rosalie, itu karena aku, ayah, tidak memenuhi tugasku. Aku tidak melindungi kalian dengan baik. Aku salah. Aku bersalah. Saya bersalah. Rosalie langsung membentur wajahnya, dan menyeka air matanya dengan punggung menghadap Sheldon. Air mata Sophie sudah mengalir tak terbendung seperti mata air. Pada saat ini, Charlie memandang Sheldon dan memarahi dengan suara dingin. Sheldon, kamu melawan orang tuaku saat itu. Kamu membentuk aliansi anti-Wade. Dan bahkan ada kemungkinan besar kamu bertanggung jawab atas kematian orang tuaku. Tapi aku, 3 kali menyelamatkan keluarga Schultz 4 kali. Di Kyoto, aku menyelamatkan putramu Jamie dan putrimu Sophie. Di Tokyo,
Aku menyelamatkan putri harammu Rosalie di Aurus Hill. Aku menyelamatkan istrimu Helen dan putrimu Sophie. Selain Bibi Dun, aku telah menyelamatkan 3 dan 4 nyawa keluarga Schulzmu. Seldon, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu bersedia menukar hidupmu dengan nyawa kedua putrimu. Sekarang kedua putrimu berdiri di sini dengan utuh. Saatnya kamu memenuhi janjimu. Bab 2712. Ketika Seldon mendengar ini, seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa kedua putrinya sebenarnya masih hidup. Apalagi mereka semua diselamatkan oleh Charlie. Dengan cara ini, jika Charlie benar-benar meminta dirinya menyerahkan hidupnya, apa yang harus dia lakukan? Dia memang merasa bersalah atas kedua putrinya, dan dia sangat berharap kedua putrinya selamat. Tapi dia juga manusia, dia merasa belum cukup hidup. Dia tidak ingin mati. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba bergidik dan terisak-isak. Tuan Wade, aku bersumpah demi Tuhan. Aku benar-benar tidak membunuh orang tuamu. Kematian orang tuamu benar-benar tidak ada secara pasti denganku. Saat dia mengatakan itu, dia dengan cepat menambahkan, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu dari lubuk hati saya. Di paruh pertama hidup saya, tidak peduli apa yang saya lakukan, saya selalu didominasi oleh ayahmu. Ayahmu diakui oleh seluruh Eastcliff, dan bahkan seluruh Tiongkok. Dia memang berbakat luar biasa. Berbicara tentang ini, ekspresi menjadi gelap, dan dia menghela nafas. Bagaimana denganku? Apa aku? Aku hanya putra tertua dari keluarga Schulz. Aku lebih rendah darinya dalam semua aspek. Apalagi wanita yang kucintai selalu sangat mencintainya, meskipun dia sudah mati. Aku selalu hidup dalam bayangannya. Bayangan ini meringkukku sampai sekarang. Sampai sekarang, ketika Helen di samping mendengar ini, ekspresi tiba-tiba menunjukkan sedikit rasa bersalah. Seldon terus menangis sambil berkata, selama bertahun-tahun, meskipun saya tidak pernah mengakui bahwa saya lebih baik dari Curtis. Saya sangat menyadari, saya tahu bahwa saya, Seldon, tidak lebih baik dari Curtis. Aku tertinggal jauh di belakangnya. Dengan kemampuanku, bagaimana aku bisa membunuh? Ketika dia masih hidup, aku sangat membencinya. Tapi kalau dipikir-pikir saja, kalau aku bisa membunuh, mengapa aku tidak membunuh ketika dia sedang bersinar? Mengapa aku tidak membunuhnya ketika dia berada di puncak? Mengapa saya harus menunggu dia pensiun sebelum menyerangnya? Charlie melihat Seldon gelisah. Dia mengucapkan kata-kata ini seolah-olah dia sedang curhat. Dia juga menyadari bahwa dari sudut pandang ini, Seldon seharusnya bukan pembunuh orang tuanya. Bukan hanya penampilan Seldon yang tidak menunjukkan petunjuk apapun. Itu karena apa yang dia katakan memang ada benarnya. Charlie berpikir, dia memang membenci ayahku. Jadi, jika dia memiliki kemampuan itu, dia pasti melakukannya ketika ayahku sedang bersinar dan menutupinya sepenuhnya. Dia tidak akan menunggu sampai ayahku pensiun. Ini bukan akal sehat. Selain itu, orang mengatakan bahwa ayahku adalah seorang jenius di langit. Tetapi Seldon bahkan tidak mendekati seorang jenius di langit. Jika ayahku benar-benar mati di tangan penjahat seperti itu akan menjadi pelanggaran besar bagi ayahku. Namun, meskipun Charlie menyimpulkan bahwa Seldon bukanlah membunuh orang tuanya, dia tetap tidak akan membiarkan Seldon pergi. Tidak ada yang lain, hanya karena aliansi anti-Wade. Sekalipun kebohongan ini tidak menyebabkan kematian orang tuanya, Seldon selalu menentang ayahnya. Ini merupakan pelanggaran dan kejahatan yang tak terbantahkan. Oleh karena itu, hanya untuk aliansi ini, Seldon harus membayarnya. Jadi, Charlie berkata dengan dingin, apakah kematian orang tua saya ada atau tidak? Itu tidak penting sekarang. Karena seperti yang kamu katakan sendiri, hidupmu tidak digunakan untuk memberi rasa hormat kepada orang tuaku. Kamu juga menukar kedua putrimu. Bahkan jika kematian orang tuaku tidak ada di bawah umurmu, karena Sophie dan Rosalie masih berdiri di sini dengan utuh, kamu tetap harus mati. Ketika Seldon mendengar ini, seluruh wajahnya menjadi pucat. Ya, Charlie benar. Selain masalah orang tua, saya hanya mengatakan bahwa saya bersedia menukar hidup saya dengan kehidupan kedua putri saya. Saya telah mengecewakan kedua putri saya,
dan sekarang saya tidak bisa mengecewakan mereka lagi. Tapi, memikirkan hal ini, Sheldon merasa semakin sakit dan terjerat. Dia tidak ingin mati. 10.000 orang tidak akan ingin mati. Di satu sisi, dia tidak ingin membuat kedua putrinya terus dikecewakan. Dan di sisi lain, dia tidak ingin benar-benar mati seperti ini. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Melihatnya menundukkan kepalanya tanpa mengucapkan kata pun, Charlie segera bertanya dengan kejam. Mengapa? Apakah kamu ingin menarik kembali kata-katamu sekarang? Aku tidak, Sheldon berseru. Charlie bertanya balik. Lalu bagaimana kamu ingin mati? Apakah kamu akan mati sendiri? Atau aku harus menikmatinya? Bab 2713. Sheldon kehilangan kata-kata. Dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Pada saat ini, dia tidak tahu harus berkata apa. Charlie bilang dia harus mati. Maka Charlie mungkin akan memaksa dirinya untuk bunuh diri. Katakan padanya untuk membantu, lalu dia mungkin akan menembak dirinya sendiri. Kedua putri ada di sini. Haruskah dia memohon belas kasihan? Bukankah itu sama dengan mengingkari janjinya lagi dan mengecewakan kedua putrinya? Keterikatan ekstrim dan ketakutan akan kematian membuat Sheldon terjatuh ke lantai seolah-olah dia lumpuh. Dia hanya bisa menangis tanpa bisa mengucapkan kata pun. Sophie memandangnya dengan jijik, tetapi juga tidak tega. Nyatanya, dia tidak takut dengan pengobatan ayahnya. Bagaimanapun, dia sudah sangat kecewa dengan ayahnya. Namun ayahnya tidak perlu mati saat ini. Jadi, dia ragu-ragu sejenak, lalu berlutut di depan Charlie dengan menyeringai. Tersedak isak tangis dan berkata, "Dermawan, saya berani memohon padamu untuk menyelamatkan ayahku." Rosalie sebenarnya memiliki ide yang sama dengan Sophie. Kekecewaannya adalah kekecewaan yang nyata. Tapi dia ada hubungan darah. Pria yang terbaring lemas di lantai masih ayahnya. Meskipun dia ragu seperti tikus, meskipun dia kecanduan uang, dia tetaplah ayahnya. Dia tidak pernah secara pribadi melukai dirinya sendiri. Jadi bagaimana dia bisa berharap ayah mati? Memikirkan hal ini, dia juga berlutut dan memohon, "Tuan Wade, tolong angkat tanganmu tinggi-tinggi." Helen memiliki ekspresi yang rumit dan berlutut dengan satu kaki. Berkata dengan sangat saleh, "Tuan Muda Wade, sebagai istri Sheldon, saya selalu memikirkan orang lain di hati saya selama ini, saya sangat berhutang padanya. Dia memang berdosa, tapi biarkan dia hidup." Sheldon tidak menyangka hal ini akan terjadi. Dia tidak membayangkan kedua putrinya, dan istrinya yang bertekad untuk menceraikannya, akan berlutut dan memohon kepada Charlie untuk mengampuninya. Pada saat ini, hati benar-benar terpenuhi rasa bersalah. Dia menutupi wajahnya, berbaring di lantai dan menangis sedihnya. Dia sangat ingin bertahan hidup. Dia tidak malu melihat putri dan istrinya. Hanya bisa menunggu hukuman dari Charlie. Charlie juga ragu-ragu saat ini. Ragu apakah akan membunuh Sheldon atau tidak. Jika dia membunuh, ada anak laki-laki lain di keluarga Schultz. Dari kelima anak laki-laki keluarga Schultz, yang tertua dan yang kedua akan meninggal dunia. Masih ada anak ketiga, keempat, dan kelima. Jika dia tidak membunuh, sangat sulit untuk menelan nada aliansi anti-Wade sendirian. Pada saat ini, dia melirik Sophie, lalu berujar, "Sophie, kalau kamu ingin aku menyelamatkannya, kamu harus menyetujui dua syarat." Sophie berkata tanpa ragu, "Tolong beritahu saya, Dermawan." Charlie berkata dengan tegas, "Syarat pertama, tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, kamu harus mewarisi keluarga Schultz dalam waktu 3 tahun. Sophie tercengang saat mendengarnya. Dia tidak pernah berpikir untuk mewarisi keluarga Schultz sama sekali. Bahkan jika dia mau, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan. Apalagi dia perempuan, ayahnya adalah putra sulung. Bagaimana mungkin dia tidak mewarisi keluarga Schultz setelah bertahun-tahun ingin mencapai tujuan ini? Namun, ketika dia mempertimbangkan hal ini terkait dengan hidup dan mati ayahnya, dia hanya bisa menahan diri dan menyetujui terlebih dahulu. Setidaknya untuk menyelamatkan nyawa ayahnya terlebih dahulu. Dia menjawab, "Oke, aku berjanji padamu." "Lalu apa syarat kedua?" Charlie berkata dengan dingin. "Syarat kedua, pada hari kamu mewarisi keluarga Schultz, kamu harus menyerahkan anjing tua Cat Van itu padaku."
Sebelum kamu menyerahkan anjing tua itu padaku, nyawa Sheldon untuk sementara ditahan olehku. Saat kamu menyerahkan Cat Van padaku, aku akan mengembalikan Sheldon padamu. Bab 2714. Ketika Sheldon mendengar Charlie akan bertahan selama 3 tahun, dan bahwa dia akan menukar ayahnya dengan dirinya sendiri, dia tiba-tiba panik. Tepat ketika dia hendak berbicara, Sophie bertanya, "Dermawan, kamu menargetkan ayahku karena aliansi anti-Wade saat itu. Tetapi mengapa kamu juga menginginkan kakekku?" Charlie sedikit tersenyum, dan berkata dengan serius, "Aku mengincar kakekmu karena 3 alasan. Pertama, menilai dari hak mutlak kakekmu untuk berbicara dalam keluarga Schultz. Meskipun ayahmu bertanggung jawab atas aliansi anti-Wade saat itu, pasti kakekmu yang berada di balik layar." Sheldon di samping mendengar ini, dan berulang kali mengangguk dengan air mata mengalir di wajahnya. Kata-kata Charlie menyentuh hatinya. Dalam keluarga Schultz, premis untuk melakukan sesuatu haruslah orang tua itu mengangguk setuju. Jika tidak, tidak ada yang berani mengambil keputusan. Oleh karena itu, meskipun dia yang membangun aliansi anti-Wade, pada dasarnya dia diperintah oleh orang tua itu. Saat ini, Charlie menatap Rosalie, dan melanjutkan, "Kedua, aku tidak menyukai perilaku kakekmu. Anjing tua ini terlalu ganas. Orang mengatakan bahwa harimau tidak akan memakan anaknya, tetapi anjing tua itu tidak peduli. Apakah itu cucu perempuan, menantu perempuan, atau bahkan seorang putra. Mereka semua siap untuk dikorbankan kapan saja. Orang seperti itu tidak boleh dibiarkan terus bertanggung jawab atas kekuatan keluarga Schultz. Saya tidak tahu alias tidak tahu berapa banyak orang lagi yang akan dijebak olehnya." Setelah selesai berbicara, dia melirik Sheldon lagi, dan berkata dengan dingin, "Tentu saja, ayahmu bukan orang yang baik. Kudengar dia yang memberi perintah untuk membunuh lusinan keluarga Matsumoto Yoshito." Sheldon menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara, tetapi dia masih gemetar karena gugup. Sophie juga sedikit malu. Ayahnya membuat keputusan ini, yang mengejutkannya pada waktu yang lama. Meskipun dia dapat memahami keinginan ayahnya untuk membalas dendam dirinya dan saudara laki-lakinya sampai batas tertentu, dia tidak pernah berpikir bahwa ayahnya akan memberikan Rosalie perintah yang kejam. Rosalie bahkan lebih malu lagi. Lagi pula, dialah yang menjalankan perintah untuk menghubungkan keluarga Matsumoto. Charlie terus berkata saat ini, "Ketiga, jika kamu tidak menyerahkan kakekmu padaku, bagaimana kamu bisa duduk dengan nyaman sebagai kepala keluarga? Selama dia masih berkuasa, dia pasti tidak akan membiarkanmu sukses. Orang ini tidak akan pernah membiarkanmu sukses sebelum dia meninggal. Dia tidak akan memberikan kekuatan kepada orang lain." Ketika Sophie mendengar ini, dia terkejut. Dia mengerti Charlie berharap kakeknya karena itu untuk masa depan dan keselamatannya. Memikirkan hal ini, dia terdiam sesaat, lalu mengangguk ringan, dan berkata, "Aku berjanji padamu." Ketika Sheldon mendengar ini, dia bertanya, "Tuan Muda Wade, sebelum Sophie menyerahkan ayahku kepadamu, bagaimana kamu akan menyingkirkanku?" Charlie berkata dengan ringan, "Aku sudah menyarankan. Aku baru saja bertemu teman baru kemarin. Dia memiliki kondisi yang baik di sana. Aku akan mengirimmu ke tempatnya untuk merasakan hidup." Sheldon cepat-cepat memohon, "Tuan Muda Wade, saya mohon Anda menunjukkan kebaikan. Jangan kirim saya ke peternakan anjing, tambang batu bara hitam, atau tempat-tempat seperti Gunung Golmin." Charlie berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir. Saya berencana mengirim kamu ke luar negeri untuk berlibur dan merasakan keunikan yang eksotis." Jantung Sheldon berdetak kencang, dan dia berkata, "Tuan Wade, saya tidak tahu ke negara mana kamu ingin mengirim saya." Sophie, Rosalie, dan Helen juga menatap Charlie dengan gugup. Semua orang takut Charlie tiba-tiba menyebut negara dunia ketiga tertentu di Afrika. Kalau dikirim ke Kongo, Zimbabwe, atau Liberia, yang merupakan negara termiskin di dunia, itu akan menjadi rasa sakit yang tak ada habisnya. Bab 2715. Memikirkan hal ini, Sheldon memohon, "Tuan Muda Wade, tolong jangan kirim saya ke Afrika.
Saya sudah tua dan saya tidak tahan dengan kondisi di sana. Mendengar ini, Charlie berkata sambil tersenyum. Tuan Schultz terlalu banyak berpikir. Saya tidak memikirkan Afrika, bahkan jika saya ingin mengirim kamu ke sana, tidak ada tempat yang cocok. Sheldon akhirnya menghela napas lega. Menurutnya, selama dia tidak pergi ke Afrika, pada dasarnya semuanya bisa dibenarkan. Bahkan di Myanmar dan Kamboja, kondisi dan keamanan di segala aspek lebih kuat dibandingkan di Afrika. Jadi, dia bertanya, Tuan Wade, kemana kamu akan mengirim saya? Charlie sedikit tersenyum, dan menyebutkan tujuannya dengan santai. Suriah. Ketika Sheldon mendengar negara ini, dia merasakan dengungan di kepalanya. Kekuatan besar mengalir langsung ke dahi. Dia berpikir dengan panik. Suriah. Bukankah itu daerah perang? Kalau saya pergi ke sana, apa keselamatan saya dapat dijamin? Sophie berkata dengan gugup. Dermawan, situasi di Suriah sedang bergejolak. Ada kelompok oposisi dan angkatan bersenjata lainnya di negara ini. Amerika Serikat juga tampaknya sering melakukan operasi militer di sini. Daerah ini terlalu berbahaya. Bisakah Anda mengubah tempat? Charlie menggelengkan kepalanya. Tidak akan berubah. Ayo pergi ke Suriah. Melihat Sheldon sangat gugup, Rosalie menghibur. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun situasi di Suriah relatif bergejolak, ibu kota Damaskus relatif aman. Oposisi dan angkatan bersenjata lainnya belum menyerang ke sana. Saat dia berbicara, dia menambahkan, Damaskus memiliki sejarah yang panjang, dan kemajuan modernisasi tidak buruk. Lagi pula, PDB per kapita Suriah tidak rendah. Sheldon menghela nafas lega ketika mendengar ini. Dia belum pernah ke Damaskus. Dia merasa cukup baik setelah mendengar ini. Jadi, dia berpikir dalam hati, dalam kesan saya, meskipun Suriah adalah negara yang kuat sepanjang tahun, negara ini tidak terlalu miskin. Negara ini berada di lapisan menengah. Jika aku pergi ke ibu kota Damaskus, aku bisa merasakan adat istiadat yang eksotis. Jika Sophie benar-benar bisa menjadi patriark keluarga Schultz, saya akan menjadi ayah dari patriark. Aku bisa terus menjalani kehidupan seorang tuan saat aku kembali. Memikirkan hal ini, dia sangat gembira, dan dengan cepat berkata, karena Tuan Wade telah mengaturnya seperti ini, maka saya tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Charlie memandang Sheldon, dan berkata dengan penuh minat, oh, ngomong-ngomong, Tuan Schultz. Saya lupa memberitahu, teman saya adalah pemimpin bersenjata anti-Suriah. Dia baru saja berkonflik dengan pasukan pemerintah beberapa hari yang lalu. Dia memenangkan pertempuran, dia berpengetahuan, dia pernah belajar di Tiongkok selama bertahun-tahun, bisa berbicara bahasa Mandarin dengan sangat baik. Selama kamu di sana, akan lebih mudah berkomunikasi dengannya. Charlie menjelaskan lagi, tetapi kamu harus berhati-hati. Begitu perang dimulai, kamu harus melindungi diri sendiri. Senjata tidak memiliki mata, jadi jangan sampai terhina. Ketika Sheldon mendengar ini, dia langsung pingsan. Apa? Oposisi, Tuan Wade. Untuk apa kamu memintaku pergi ke pihak oposisi? Charlie tersenyum dan berkata, bukankah aku sudah mengungkapkannya? Aku akan mengirimmu ke sana untuk merasakan hidup. Kamu telah hidup dengan jangka panjang dan bertahun-tahun, memutuskan mengubah cara hidupmu. Sheldon berkata dengan panik, tapi bagaimana jika temanmu kalah dalam pertempuran? Apa yang harus aku lakukan? Mungkin aku akan mati di sana. Charlie berkata sambil berpikir, ada beberapa kebenaran dari apa yang kamu katakan. Ngomong-ngomong, apakah kamu memiliki aset dolar AS di luar negeri yang dapat kamu ambil kapan saja? Sheldon berpikir sejenak, dan berkata, sebagian besar aset keluarga Schultz berada di bawah tangan lelaki tua itu. Saya bisa mentransfer puluhan juta dolar. Jumlahnya tidak besar. Dia tidak akan mengetahui. Charlie segera berkata, baiklah, kalau begitu, saat tiba di Suriah, kamu bisa mentransfer uang itu ke teman saya. Anggap saja untuk mendukung perjuangan revolusionernya. Bab 2716. Charlie baru saja kembali dari Suriah. Dia tahu betul situasi Hamid saat ini. Hamid pasti sangat kekurangan uang. Dia memiliki 2.000 orang pasukan. Tanpa kecuali,
Semuanya hanya bisa menghabiskan uang dan tidak bisa menghasilkan uang. Begitu helikopter dan kendaraan lapis baja beroperasi, mereka akan menjadi mesin pembakar uang. Begitu banyak orang, begitu banyak peralatan, semua butuh makan. Semuanya menghabiskan uang, apalagi cakupan pengaruh kelompok oposisi ini umumnya berada di sarang gunung yang terpencil dan tak berujung. Tidak ada cara untuk menghasilkan uang sama sekali. Mereka hanya bisa menghemat kota atau mendanai modal asing. Nyatanya, Charlie juga memiliki banyak uang cadangan di tangannya. Bukan masalah besar menghabiskan puluhan juta atau bahkan ratusan juta dolar untuk mensubsidi Hamid. Jika Hamid memenangkan revolusi dan menjadi jenderal atau perdana menteri, dia yakin investasi kecilnya dapat ditukar dengan keuntungan besar. Tapi Charlie harus berhati-hati. Urusan seperti Hamid ini urusan dalam negeri negara lain. Secara umum negara biasa tidak akan ikut campur, apalagi perorangan. Kalau dirinya langsung memuat Hamid pasti ada jejak dana. Kalau ada yang layak menjelaskan soal ini dan mengatakan dirinya ikut campur urusan dalam negeri negara lain, kurang lebih akan merepotkan. Baru saja bertemu Sheldon di depan pintu. Jadi Charlie memutuskan untuk menggunakan dia untuk memberikan bantuan kepada Hamid. Kirim Sheldon ke sana. Biarkan Hamid mencari pekerjaan untuk Sheldon. Awasi dia 24 jam sehari. Biarkan dia tinggal di Suriah dengan patuh. Dan minta Sheldon mengirim puluhan juta dolar ke Hamid. Hamid pasti mengingat dukungannya ini. Hamid akan menganggap dirinya berinvestasi dalam perjuangan revolusionernya. Mengenai apakah keluarga Schultz akan mendapat masalah karena hubungan keuangan mereka dengan Hamid di masa depan, itu bukan hal yang harus dia khawatirkan. Oleh karena itu, dia segera berkata kepada Sheldon, "Aku beri 2 jam bersiaplah. Dan siapkan setidaknya 50 juta dolar AS. Aku akan mengatur pesawat untuk membawamu ke Suriah. Sebelum kamu tiba di Suriah, 50 juta dolar AS harus sudah ditransfer ke rekening teman saya. Kalau belum, saya akan meminta mereka mengikat Anda ke kendaraan lapis baja 24 jam sehari." Gadis kedua dari keluarga Schultz memiliki ekspresi bingung. Charlie sepertinya tidak peduli mereka akan marah dan tidak puas setelah mendengar penghinaan terhadap Sheldon ini. Sheldon berkeringat dingin setelah mendengar ini, dan berkata, "Tuan Wade, saya dapat memberikan uangnya. Tetapi mampukah Anda tidak membiarkan saya pergi ke garis depan?" Charlie mengangguk dan berkata, "Baiklah, izinkan saya memperkenalkan Anda pada kisaran harga spesifik dan detail layanan dari paket liburan Suriah ini." Sheldon tercengang. Kenapa masih ada warung makan? Apa yang Charlie lakukan? Ketika dia tertekan dan bingung, Charlie memperkenalkan. Pertama-tama, biaya paket dasar liburan Suriah adalah 50 juta dolar AS, seperti yang saya katakan tadi. Untuk harga 50 juta dolar AS ini, Anda hanya dapat menikmati makanan dan akomodasi paling biasa di daerah setempat. Saya kira sebagian makanan adalah pasta. Jika enak, kamu bisa makan daging sekali dalam 2 atau 3 hari. Tempatnya, umumnya berupa rumah tanah. Paket minimum kamu tidak termasuk akomodasi di ruangan. Kamu hanya bisa tinggal di kandang sapi di sana. Sheldon bertekad untuk mati. Charlie yang berhati hitam ini, 50 juta dolar. Aku bahkan tidak bisa makan daging setiap hari. Lupakan, kuncinya adalah aku bahkan tidak bisa tinggal di rumah tanah. Aku harus tidur di kandang sapi. Apakah masih ada orang yang bisa hidup di kandang? Charlie terus berkata saat ini, jika kamu menambahkan 10 juta dolar AS dan memilih paket 60 juta dolar AS, kamu dapat makan daging setiap hari. Sebagai gantinya, kamu dapat ruang bawah tanah tanpa jendela. Bola mata Sheldon hampir copot. Dengan marah mengutuk dalam hatinya. Bajingan ini sangat jahat. 60 juta dolar. 1 kali makan daging sehari. Tinggal di ruang bawah tanah tanpa jendela. Apakah ini hidup? Bab 2717. Memikirkan hal ini, dia berseru dan berkata, "Tuan Wade, layanan ini terlalu buruk. Bisakah kamu menyediakan makanan yang lebih enak?" Charlie berkata tanpa daya. "Kamu hanya mengeluarkan puluhan juta dolar. Dengan uang sekecil itu, Anda hanya dapat menikmati layanan kios semacam ini." Sheldon buru-buru bertukar tangan dan berkata, "Tuan Wade, selama perawatannya bisa lebih baik, uang bukan masalah."
Sheldon sekarang mengerti. Dulu, saya tidak berani mengutak-atik rekening besar keluarga Schultz. Itu harus disetujui oleh orang tua itu. Itu karena orang tua itu secara teratur meminta audit keuangan memeriksa rekening. Penggelapan dana publik keluarga Schultz tidak bisa disembunyikan. Jika disimpan akan menyebabkan masalah. Namun, masalah Charlie yang memintaku pergi ke Suriah kali ini sudah pasti. Sama sekali tidak ada ruang bagi dia untuk melepaskan saya. Karena aku harus pergi. Setelah aku pergi, Sophie harus menemukan cara untuk mewarisi keluarga Schultz. Jika Sophie tidak bisa mewarisi keluarga Schultz, saya tidak akan bisa kembali. Jika aku tidak bisa kembali, apakah aku takut orang tua itu akan menggangguku? Jika Sophie berhasil mewarisi keluarga Schultz, setelah aku kembali, aku tidak perlu takut lelaki tua itu akan menyusahkanku. Karena dia pasti berada di tangan Charlie saat itu. Dengan kata lain, bahkan jika dia tidak berada di tangan Charlie, jika putriku menjadi kepala keluarga Schultz, giliran lelaki tua itu yang akan menggangguku. Memikirkan hal ini, dia buru-buru berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, beritahu saya apa paket tertinggi dan berapa harganya. Saya akan mencari cara membayarnya. Saya akan tinggal lama di sana. Saya tidak takut orang tua itu akan mengetahui saya mengambil uangnya." Charlie tersenyum dan berkata, "Baiklah, kamu yang menginginkannya. Saya akan menjelaskan paket mewah kami." Charlie segera menjelaskan, biaya paket mewah adalah 100 juta dolar AS. Ada anggur dan daging setiap hari. Saya akan memberi kamu halaman kecil dengan toilet kering terpisah, sehingga kamu dapat memastikan privasimu tidak terganggu. Ini layanan standar tertinggi di daerah setempat. Bagaimana Tuan Schultz? Apakah ingin mencoba paket mewah ini? Ketika Sheldon berpikir untuk bisa makan cukup, makan daging, dan tinggal sendirian di pekarangan kecil, pendengarannya jauh lebih baik daripada kandang sapi dan ruang bawah tanah. Dia akhirnya berkata, "Oke, ini saja." Charlie sedikit tersenyum dan berkata, "Kalau begitu tunggu sebentar. Aku akan menelepon temanku." Setelah berbicara, Charlie menelepon Hamid. Hamid menerima telepon dari Charlie dan bertanya dengan gembira, "Saudara, kamu sudah kembali ke China, kan?" Charlie tersenyum dan berkata, "Aku sudah kembali." Hamid menghela napas dengan sedikit penyesalan. "Hei, sayang sekali saya tidak bisa berlama-lama dengan Anda. Sayangku, aku belum sempat mengucapkan terima kasih banyak." Charlie berkata sambil tersenyum, "Ini hanya sedikit usaha. Jangan terlalu sopan." Hamid bertanya, "Kakak, kapan punya waktu untuk kembali?" Charlie bertanya-tanya siapa yang akan mau pergi ke tempat di mana burung tidak mau membuang air besar. Tapi dia tetap berkata dengan sopan, "Jangan khawatir, saudara. Saya akan datang jika ada kesempatan." Setelah berbicara, Charlie berkata, "Ngomong-ngomong, saudara, saya menelepon untuk menanyakan sesuatu." Hamid berkata tanpa ragu, "Saudara, tanyakan saja." Charlie tersenyum dan berkata, "Itu benar. Saya ingin mengirim seorang teman ke tempat Anda untuk merasakan kehidupan di sana. Saya akan merepotkan Anda untuk meminta seseorang mengawasinya dengan ketat." Singkatnya, dia tidak diizinkan melarikan diri. Hamid juga orang yang cerdas. Dia mengerti maksud Charlie, lalu berkata, "Tidak masalah. Saya punya banyak tentara dengan peluru tajam. Bahkan jika itu terbang, tidak akan bisa terbang melarikan diri. Kirim saja dia ke sini." "Bagus," kata Charlie sambil tersenyum. "Maaf sudah sangat mengganggumu. Beri aku rekeningmu. Aku akan meminta seseorang mengirimimu uang." Bab 2718. Begitu Hamid mendengar Charlie ingin mengirim uang, dia berkata dengan gugup, "Ya ampun, saya tidak dapat menerimanya. Anda sudah menyembuhkan kaki saya. Ini sudah merupakan kebaikan yang besar. Bagaimana saya bisa menerima uang dari Anda?" Charlie berkata sambil tersenyum. "Apa kamu tidak kekurangan uang? Kamu harus memberi makan tentara, senjata, dan amunisi. Semua membutuhkan uang. Saya akan membantu sebanyak yang saya bisa. Kakak, kamu tidak harus bersikap sopan kepada saya." Hamid masih ingin menolak, tapi Charlie berkata dengan tegas, "Sayang, jika kamu tidak mau menerima uangnya, kamu tidak memperlakukanku sebagai teman."
Kita tidak perlu saling menghubungi lagi. Ketika Hamid mendengar hal ini, dia langsung berkata tanpa ragu, "Saudara, kalau begitu, saya akan menghormati ini daripada patuh. Setelah teman, saya akan melakukan yang terbaik untuk menghibur Anda." Sheldon yang berada di samping mendengar ini dan sangat tertekan hingga dia bernafas. "Kamu bajingan Charlie. Apakah kamu menggunakan uangku untuk mendapatkan bantuannya? 100 juta dolar, itu tidak banyak, tapi banyak. Tidak bisakah kamu memperkenalkan bantuan pribadi?" Di tengah depresi, Sheldon tidak dapat menahan perasaan di dalam hatinya. Meskipun Charlie ini terlihat sangat mirip dengan ayahnya, Curtis bertindak dengan gaya yang sama sekali berbeda. Untuk tindakan kecil, dia tidak akan pernah menggunakan cara yang sama untuk melawan. Dia akan selalu terbuka dan memiliki hati nurani yang bersih. Tetapi Charlie ini memiliki gaya akting yang aneh dan dapat berubah dan tidak bermain kartu sesuai dengan aturan yang sama sekali. Jika dia benar-benar ingin mengambil nyawa semua orang di keluarga Schultz, meski kejam, itu bisa dianggap mudah. Tapi dia tidak menyukainya. Dia suka mengirim orang ke peternakan anjing, tambang batu bara hitam, gunung Golmin, dan Suriah. Permainan seperti ini hampir tidak pernah terdengar di kelas atas East Cliff. Namun, untung juga anak ini memiliki selera yang buruk. Kalau tidak, saya bisa saja sudah tertembak, dan aku akan benar-benar kosong dan tidak ada lagi. Memikirkan hal ini, dia merasa kurang lebih lega. Sophie dan Rosalie saling memandang. Meskipun mereka tidak tahan melihat ayah mereka pergi ke Suriah, tetapi mereka juga tahu bahwa Charlie telah melemahkan usaha mereka. Pada saat ini, Charlie memandang Helen, dan bertanya dengan hormat, "Bibi Dun, saya tidak tahu bagaimana saya mengaturnya. Tetapi apakah Anda puas?" Alasan Charlie bertanya kepada Helen adalah karena dia tahu Helen sangat mencintai ayahnya selama bertahun-tahun. Bahkan hidupnya tidak begitu bahagia. Dia merasakan simpati untuk Helen di dalam hatinya. Helen buru-buru berkata, "Karena dermawan sudah mengambil keputusan, tentu saja saya tidak keberatan." Charlie berkata dengan serius, "Bibi Dun, kamu dan ayahku adalah teman lama. Jangan panggil aku begitu. Panggil aku Charlie saja." Helen mengangguk penuh terima kasih. Charlie berkata lagi, "Bibi Dun, tadi kamu mengatakan tentang perceraian. Jangan khawatir. Saya berjanji untuk berpartisipasi dalam upacara pemujaan leluhur keluarga Wade di bulan April. Nanti, saya akan membawa Tuan Schultz kembali dari Suriah, meminta dia bersujud di depan makam orang tuaku dan mengakui kesalahannya. Saya akan meminta seseorang untuk menyiapkan berkas perceraian terlebih dahulu. Dia akan menjemputnya sendiri, lalu mengirimnya kembali ke Suriah." Setelah mendengar ini, Helen berterima kasih. "Terima kasih banyak." Charlie sedikit tersenyum. Memang seharusnya. Ketika Sheldon mendengar bahwa dia akan dibawa dari Suriah ke East Cliff di bulan April, dan bersujud di depan makam Curtis untuk mengakui kesalahannya, dia merasa sangat tertekan. Dia juga saat ini dia adalah ikan di talenan Charlie dan hanya bisa disembelih olehnya. Setelah itu, Charlie memanggil Isaac dan memberi perintah, "Atur pesawat. Atur orang yang paling kamu percayai untuk membawa Sheldon ke Suriah. Ingat untuk merahasiakan. Jangan sampai ada yang tahu identitas asli Tuan Schultz. Saya kontak akan memberi Hamid. Hamid akan mengatur helikopter untuk tiba di perbatasan. Jangan gunakan saluran keluarga Wade." Bab 2719. Isaac menjawab tanpa ragu. "Baik, Tuan Muda. Saya akan segera mengaturnya." Charlie mengangguk, memandang Sheldon, dan berkata, "Situasi di Suriah rumit. Setelah Tuan Schultz sampai di sana, jangan mencoba melarikan diri. Kalau terjadi sesuatu, kamu harus menanggung akibatnya sendiri." Sheldon mengangguk sedih, dan bertanya tanpa sadar, "Tuan Wade, bolehkah saya membawa beberapa barang pribadi ke sana? Di sana pasti banyak kekurangannya. Izinkan saya membawa perlengkapan mandi, kebutuhan sehari-hari, pakaian, sepatu dan topi, agar saya bisa tenang di sana." Charlie berkata dengan dingin, "Aku ingin kamu merasakan hidup di sana. Tentu saja kamu hari ini mengikuti karakteristik lokal. Kamu tidak dapat membawa apapun yang kamu miliki. Atau, bangun saja villa di sana." Sheldon melihat nada suara Charlie berpikir, jadi dia tidak berani menuntut lagi.
Dia menunduk, seperti burung puyuh yang ketakutan. Charlie menunjuk ke Sheldon, dan melambai ke Isaac, bawa dia. Isaac langsung menyapa kedua bawahannya dan menggiring Sheldon keluar ruangan. Saat ini, hanya Charlie, dua gadis dari keluarga Schultz, dan Helen yang tersisa di kamar. Meskipun suasana hati Sophie sangat rumit, melihat dermawan yang dia rindukan ada di depannya, hatinya selalu dipenuhi rasa malu dan gugup seperti anak gadis. Rosalie merasa sedikit kecewa, meskipun dia sudah lama jatuh cinta dengan Charlie. Namun, dia masih memiliki banyak kontak dengan Charlie. Tidak seperti Sophie, dia sudah memikirkan Charlie lebih lama, lalu dia penuh sesak dengan pikiran. Setelah lama menunggunya, sekarang akhirnya dia bisa melihatnya. Tentu saja Rosalie sangat bersemangat, dan suasana hati Helen sama rumitnya. Dia telah menduga sebelumnya bahwa dermawan yang telah memikirkan Sophie siang dan malam, bisa jadi anak laki-laki yang dia curigai sebagai putra Curtis yang dia lihat di bekas kediaman Curtis. Sekarang, kemiskinan ini bisa dikatakan sebagai ramalan yang menjadi kenyataan. Dia merasa rumit adalah karena saat masih muda, dia jatuh cinta dengan Curtis. Namun tidak pernah mendapatkan hasilnya. Sekarang putri jatuh cinta dengan putra Curtis. Jika putrinya mengulangi kesalahannya, dia pasti akan sangat tertekan. Bagaimanapun, dalam 30 tahun terakhir, dia tidak bisa melepaskan perasaan cintanya. Memikirkan hal ini, dia mendesahan dan berkata di dalam hatinya, "Kamu Curtis, kamu Curtis, kamu benar-benar berbahaya." Namun, dia juga memiliki harapan dan keinginan yang kuat di dalam hatinya. Dia menantikan putrinya bisa benar-benar bertemu dengan Charlie, menikah dengannya, menjadi istrinya dengan ketenangan pikiran. Lalu Sophie akan memiliki putra, karena menikahi Curtis pernah menjadi hal yang paling dia nantikan. Dia mengenal putrinya dengan baik. Dia telah melihat bahwa putrinya sangat mencintai. Dengan kepribadian putrinya, dia takut tidak mungkin bisa lepas dari Charlie jika dia sangat mencintai. Oleh karena itu, dia percaya bahwa jauh di lubuk hati putrinya, dia pasti ingin mendapatkan hasil yang positif dengan Charlie. Jika sang putri dapat memperoleh apa yang diinginkannya, putrinya dapat menuai kebahagiaan seumur hidup. Tetapi sampai batas tertentu, itu juga akan memenuhi keinginannya yang telah lama dan tidak pernah menjadi kenyataan. Bab 2720. Sophie tidak tahu apa yang sedang dipikirkan ibunya, tetapi di dalam hati saat ini, memang ada semacam kegembiraan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, serta harapan dan fantasi tentang masa depan. Dia berpikir dalam hati, meskipun kedengarannya klise dan berdarah bahwa seorang pahlawan menyelamatkan gadis cantik. Itu karena sebagian besar orang tidak memiliki kesempatan untuk mengalami hal semacam ini. Merasakan kematian di baliknya, hidup yang diselamatkan olehnya. Aku bersedia menyerahkan diriku padanya. Lebih penting lagi, dermawanku tidak menyelamatkanku sekalipun. Dia menyelamatkanku 2 kali, sekali untuk saudara laki-laki, sekali untuk ibuku, dan sekali untuk saudara tiriku. Satu anugerah penyelamat hidup sudah tak terlupakan seumur hidup, belum lagi begitu banyak tumpukan yang berulang. Hanya saja saya tidak tahu apakah dermawan memiliki arti seperti itu bagi saya. Apakah dia masih lajang sekarang? Pikiran Sophie bingung. Dan dia ingin bertanya pada Charlie, tapi dia tidak tahu bagaimana cara bertanya. Charlie adalah orang pertama yang memecah belah kesunyian. Dia memandang Helen, dan berkata dengan hormat, "Bibi Dun, saya minta maaf karena memaksa Anda dan putri Anda tinggal di sini. Saya juga tidak mengizinkan kalian berkomunikasi dengan dunia luar." Helen cepat-cepat menanggapi, "Charlie, tolong jangan katakan itu. Kalau bukan karena kamu, Bibi dan Sophie sudah lama meninggal. Bagaimana kami bisa selamat tanpa insiden?" Helen menambahkan, "Terlebih lagi, Anda tidak membiarkan kami berkomunikasi dengan dunia luar untuk melindungi keselamatan kami." Bibi memahami ini dengan sangat baik. Charlie sedikit tersenyum, dan berkata, "Sebaiknya Bibi Dun bisa mengerti." Charlie berkata, "Untuk saat ini, meskipun ini tidak pasti, setelah berita Anda masih hidup diketahui oleh keluarga Schultz, apakah keluarga Schultz akan terus menyerang Anda? Tetapi kelakuan keluarga Schultz sebelumnya terhadap Anda telah saya ekspos.
Saya yakin selama keluarga Schultz tidak sepenuhnya gila, mereka tidak akan berani lagi menyerang Anda. Helen menyetujuinya, mengangguk ringan, dan berkata, ini semua berkat kamu. Kalau tidak, Bibi dan Sophie pasti sudah mati tanpa alasan. Charlie tersenyum dan melanjutkan, Bibi, pada prinsipnya, Anda dan Nona Sophie bebas untuk pergi. Tapi saya masih memiliki permintaan yang tulus. Saya harap Anda setuju, Bibi. Helen berkata dengan tergesa-gesa, Charlie, kamu dan Bibi tidak harus begitu sopan. Silakan minta apa saja. Charlie berkata, Sheldon akan segera dikirim ke Suriah. Dia akan menghilang sepenuhnya di mata keluarga Schultz dan publik. Keluarga Schultz pasti akan melakukan yang terbaik untuk mencari keberadaannya. Jika saya membiarkan Anda dan Nona Schultz pergi, keluarga Schultz pasti akan percaya bahwa hilangnya Sheldon terkait dengan kalian berdua. Saya harap kalian berdua bisa menjaga rahasia ini. Helen mengangguk tanpa ragu dan berkata, Charlie, jangan khawatir. Aku dan Sophie tidak akan pernah membocorkan rahasia ini. Jika ada yang menanyakan keberadaan kami, saya akan mengatakan bahwa kami diselamatkan oleh orang misterius yang tidak diketahui identitasnya. Jika mereka berpikir kehilangan Sheldon juga terkait dengan kami, biarkan mereka menebak sendiri. Saya akan menyangkalnya sampai akhir. Charlie melengkungkan tangannya ke arah Helen, lalu menatap Sophie, dan berkata dengan serius, tolong Nona Schultz juga membantu. Charlie tiba-tiba berbicara dengan Sophie, yang membuatnya sedikit gugup. Sophie kurang lebih terjerat di dalam hatinya. Bagaimanapun, dia berasal dari keluarga Schultz. Jika Charlie menganggap keluarga Schultz sebagai musuh yang mematikan dan terus menyerang keluarga Schultz, sebagai keturunan keluarga Schultz, akan terasa sangat sulit baginya. Setelah banyak pertimbangan, dia bertanya pada Charlie dengan suara rendah, Dermawan, saya bisa menyetujui permintaan Anda, tetapi mampu menjawab pertanyaan saya ini. Charlie mengangguk, dan berkata terus terang, tidak masalah, tanyakan saja. Sophie mengumpulkan keberaniannya dan bertanya kepadanya, di masa depan, bagaimana Anda akan memperlakukan keluarga Schultz? Apakah Anda akan terus menyerang, atau Anda akan melepaskannya? Charlie berkata, apakah akan melepaskan atau terus menyerang? Tergantung seberapa besar hubungan keluarga Schultz dengan kematian orang tua saya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.